Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas beberapa tips ya sederhana dari iPhone ya yang mesti Anda coba, kemudian Anda bisa perhatikan di iPhone ya, khususnya pengguna iPhone. Kita bahas lagi tips dan trik ya. Mungkin berguna buat teman-teman baik itu keseharian maupun dalam pekerjaan teman-teman. Tidak usah berlama-lama, kita masuk yang pertama ya teman-teman. Ketika kita menginput telepon, misalnya kita input nomornya teman ya, kita mau ada salah satu kata yang yang salah ya teman-teman. Misalnya ada salah ketik, misalnya kita tidak usah lagi menghapus satu-satu begini ya teman-teman. Apalagi kalau di tengah-tengah nomornya, caranya itu tinggal ketik saja, tekan saja yang di atas, kemudian geser ke bawah ya teman-teman ya, sampai muncul ini ya sampai muncul itu garis birunya. Kalau agak kentara seperti yang kemarin saya jelaskan di keyboard, kalau pesan ya tekan spasinya lama, kemudian tinggal Anda ganti misalnya nomor 4 ini ya. Seterusnya kalian bisa delete aja ya. Kalau misalnya dia di akhir angka, tinggal geser aja begini ya teman-teman, dia akan nggak usah lagi di bawah ini. Bisa juga sih teman-teman, itu memudahkan Anda untuk mengedit nomor kontak ya. Kemudian yang kalau Anda menginputnya, kemudian yang kedua itu masalah volume ya teman-teman. Kalau Anda ingin secara manual, bisa saja semena-mena untuk volume naik turunnya ya teman-teman. Dulu kan kalau iOS 14 yang baru dulu kan ditarik gini ya untuk volumenya. Sekarang volume juga bisa di sini saja ya teman-teman. Kalian geser mau naik turunnya ini volume iPhone Anda ya teman-teman. Kalian bisa geser juga ke sini. Dulu kan bisa gini karena agak kecil dulunya pas diluncur pertama iOS 14 versi beta. Kemudian yang ketiga kita masalah kalau misalnya aplikasi misalnya di perpustakaan, misalnya kita bisa kita masuk di aplikasi App Store ya misalnya ya. Kalau muncul App Store, kita tinggal tidak usah lagi klik yang di aplikasi, kita bisa langsung masuk aja ya teman-teman, otomatis dia masuk. Misalnya kita coba lagi, misalnya app ya, ini file misalnya, kalau tinggal ketik aja yang masuk ya teman-teman ya, ketik masuk ya, dia tuh masuk jadi tidak usah lagi kita ketik lagi aplikasinya kayak gini. Kita cari misalnya Chrome ya, misalnya Chrome ya, kita tinggal tidak usah lagi klik di sini untuk masuk. Kalian bisa langsung masuk ke keyboard, dari mencari langsung masuk ya, otomatis dia masuk ya teman-teman. Kemudian juga di aplikasi di Siri ya teman-teman. Kalau misalnya Anda menggunakan Siri, misalnya kita masuk Siri, misalnya kita masuk foto misalnya atau file, otomatis kita masuk aja, dia otomatis masuk di aplikasi tersebut ya. Tidak usah lagi mencari. Kalau misalnya aplikasi Anda banyak, misalnya kita cari aja misalnya Mario, dia masuk aja langsung di aplikasi tersebut. Tidak usah lagi mengelik gambar aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat ya masalah iCloud ya. Ini saya bahas masalah iCloud karena mempengaruhi performa kecepatan dari iPhone Anda ya. Kalau misalnya iPhone agak lama ya, misalnya teman-teman kita masuk di iCloud, jadi tidak usah lagi difungsikan semua iCloud yang memang Anda tidak mau cadangkan ya. Misalnya teman-teman, ini kan dibagi 3 nih ya, iCloud yang dicadangkan adalah aplikasi menggunakan iCloud ini. Kemudian ada ini aplikasi bawaan dari iPhone ya teman-teman, ini aplikasi pihak ketiga atau yang berurusan langsung dengan iPhone Anda. Kemudian ini aplikasi yang kalian download ya teman-teman. Jadi kalian tinggal ya nonaktifkan aja semua ya teman-teman. Memang kalau memang tidak Anda gunakan untuk aktifkan iCloud Anda, karena mempengaruhi juga penyimpanan sama kecepatan iPhone Anda ya teman-teman. Saya tidak nyalakan banyak ya teman-teman, karena saya tidak butuhkan juga untuk dicadangkan yang di iCloud ya. Karena ya lumayan juga ya, karena sekarang iCloud saya sudah hampir 5 GB yang free-nya ya teman-teman. Kemudian pengaturan foto ya teman-teman masih mempengaruhi performa iPhone Anda paling tidak
kecepatan iPhone Anda, kita masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di foto, mana foto ya, foto, kemudian ini data seluler, kemudian ini matikan data seluler, ini matikan saja ya teman-teman. Ini karena pembaruan dibatasi sehingga menggunakan WiFi ya. Pada saat hanya menggunakan WiFi, otomatis foto akan dijadankan ya teman-teman. Ya, kalau Anda karena mempengaruhi juga paket data Anda ketika ada foto baru, baik itu Anda simpan Anda dapat melalui media sosial misalnya WhatsApp atau dan sebagainya ya teman-teman. Kemudian yang kelima ya teman-teman, yang keenam ya, pengaturan seluler di iCloud nonaktifkan ya teman-teman. Kalau kita masuk di pengaturan, kita masuk di seluler lagi ya teman-teman. Kita masuk di seluler, kemudian kita masuk paling bawah ya teman-teman. Ini ada paling bawah itu ya, ini iCloud Drive nonaktifkan aja ya teman-teman, karena ini masih mempengaruhi kecepatan internet, baik itu kecepatan iPhone Anda ya, performa iPhone Anda ya. Matikan aja, karena nanti iCloud ini berfungsi ketika WiFi ini aktif ya, tidak usah menggunakan paket data untuk mencetangkan di iCloud Drive ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh teman-teman ya, itu masalah ya, kalau kalian masuk di album misalnya ya teman-teman, kalian masuk di album, kalian mau edit tata letak ini ya teman-teman, kalian bisa mengeditnya yang kalian mau, yang mana ini Anda ingin mendahulukan untuk misalnya ini kalian ya tinggal geser saja ya teman-teman, untuk kalian mau pindahkan untuk paling atas ya, misalnya ini ya. Oke, itu kalian bisa edit ya teman-teman. Kemudian album baru yang sudah dihapus ya teman-teman, kalian misalnya kalau Anda sudah hapus, otomatis Anda bisa menghapusnya melalui album ya teman-teman. Ini baru dihapus, kalian bisa hapus di sini sebenarnya, tapi sekarang juga bisa dihapus di menu penyimpanan iPhone. Kita masuk di umum, kemudian masuk di pengaturan, kemudian penyimpanan mana ya, ini, kemudian ini ada album baru yang dihapus ya. Kalian bisa tampilkan semua, juga ada video yang ditampilkan ya. Di sekarang dikosongkan aja, kemudian hapus, jadi tidak usah lagi masuk di album untuk menghapusnya ya. Kalian sekarang di penyimpanan juga ada ya teman-teman, sehingga iPhone Anda juga akan, memori iPhone Anda akan bertambah ya teman-teman, yang free. Kemudian kalian bisa tinjau juga foto-foto yang mana Anda ingin hapus, misalnya kalau tidak berguna ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya masalah ya screenshot ya teman-teman. Kalau saya screenshot cuma ya, ini sekarang screenshot ini sekarang kalau iPhone Anda ya bisa disematkan dengan tanda tangan ya teman-teman. Ini ada contoh tanda tangan. Saya kemarin sudah kita hapus dulu ya, ini contoh tanda tangan saya teman-teman. Kalau kita hapus dulu, bagaimana cara ya, kita tambah saja model tanda tangannya ya. Kalian tinggal kayak tanda tangan aja, kemudian selesai. Kemudian kalian bisa perbesar, misalnya kalian bisa ganti warnanya merah aja supaya agak kentara ya teman-teman ya. Kalian bisa ya perbesar tanda tangannya. Kemudian juga screenshot ini kalian bisa juga perbesar ya, dimana Anda ingin mau mengambil secara keseluruhan, misalnya yang mana yang mau Anda ambil ya teman-teman. Jadi memudahkan Anda kalau Anda memang pekerja, misalnya mau contoh tanda tangan, kali iPhone sudah dijelaskan ya dari awal semenjak dirilis iOS 14 ya. Kalau misalnya screenshot ini kalian bisa perbesar dan perkecil ya, dan disematkan tanda tangan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ya teman-teman, itu kita masuk di file ya. File sekarang itu misalnya kita mau ubah namanya, sekarang bisa ya teman-teman, seperti di PC ya, rename istilahnya. Kalian bisa misalnya ini pantai misalnya, supaya memudahkan Anda untuk mendapatkan file tersebut misalnya. Jadi tidak usah lagi pusing mencari
ini sih apa ya, ini apa ya. Kalian bisa merename atau mengubah namanya sehingga memudahkan file Anda mencari file ya kayak gini. Misalnya tinggal ubah nama saja ya teman-teman. Ini kereta api misalnya ya. Oke, jalur kereta api kemarin saya foto ya teman-teman. Oke ya, itu sudah ya kayak iPhone sekarang ya, kayak PC saja ya teman-teman, cuma ini bisa agak ringan dibawa jadi kantong ya misalnya ya teman-teman. Ya, itu 10 tips ya yang mungkin bisa berguna buat teman-teman ya, khususnya pengguna iPhone, memudahkan Anda dalam pekerjaan maupun keseharian Anda ya. Mesti Anda cobalah karena hanya gampang-gampang saja ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika memang bermanfaat atau Anda suka, silahkan like, share ke teman Anda, ke media sosial Anda. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe Anda berlangganan itu Anda bisa membantu channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.